Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat mengikuti sunnah. Di saat banyak dari kaum muslimin yang belum tergugah hatinya untuk mengikuti sunnah. Dan alhamdulillah kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas pendidikan anak kita, di mana di dalam pendidikan ini kita arahkan kepada pendidikan sunnah. Suksesnya pendidikan anak kita itu adalah berpulang setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah berpulang kepada tiga hal. Yang tiga hal ini bisa kita katakan tiga tuku sejarangan. Satu sama lainnya saling menopang di dalam pendidikan anak kita. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua. Anak kita alhamdulillah kita masukkan kepada pesantren. Lalu bagaimana peran orang tua di dalam mensukseskan pendidikannya di pesantren ini? Yang pertama, kewajiban orang tua adalah memotivasi anak, memberikan dorongan kepadanya, memberikan kenyamanan dan pengertian kepada anak kita. Kenapa dia masuk pondok pesantren? Karena di dalam mengarahkan pendidikan anak, belum bisa kita berdiskusi anak kita mereka sementara mereka tamat SD, belum bisa. Maka di sini diperlukan ketegasan bagi seorang orang tua untuk mengarahkan pendidikan anaknya. Karena orang tua lebih paham dan lebih berilmu di dalam menentukan dan lebih bisa menimbang apa yang terbaik. Maka orang tua memilihkan pesantren tentunya dan kemudian memotivasi
Di antara bentuk motivasi adalah berhubungan, berkomunikasi dengannya. Kemudian kita berikan apresiasi setiap langkah-langkah yang telah tercapai. Anak-anak kita satu sama lain terkadang berbeda kemampuannya. Walaupun dia keluar dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, itu pun berbeda-beda. Maka kita motivasi mereka pun sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, kita bimbing dan kita arahkan bagaimana anak kita ini mau menjalankan aturan-aturan di dalam sekolahnya. Dan kita motivasi mereka di dalam berakhlak dengan guru. Jangan sebaliknya. Sekarang orang tua tanpa sadar dia sudah menjadikan anaknya sebagai tim penilai guru. Ya. Sehingga ketika dia pulang, dia hanya melapor bagaimana guru ini, bagaimana guru itu. Kok bisa? Iya, karena sering dilatih oleh guru, oleh orang tuanya. Nah, guru itu le pandai majada. Ya, le lama majanya. Le pandainya melihat. Le eloknya. Itu tanpa sadar kita sudah menjadikan anak kita menilai guru. Kalau dia sudah mulai menilai guru, nggak ada keberkahan dia. Apalagi disokong oleh orang tuanya seperti itu. Nah ini jangan kita jadikan kita memotivasi anak kita untuk menilai guru, ya, dan membedakan satu guru dengan yang lainnya. Ini harus kita hindari. Kita harus menjaga marwah guru. Dan kita sendiri harus menjaga marwah guru. Ummu Sulaim ketika anaknya diserahkan kepada Nabi, siapa anaknya? Anas bin Malik. Menjadi pelayan Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruhnya untuk beberapa pekerjaan. Si ibu tidak pernah bertanya apa saja tugas atau pekerjaan yang diemban oleh Rasulullah kepadanya. Untuk apa? Untuk menjaga, melatih anak supaya dia bisa menjaga rahasia. Tapi kalau kita ingin, apa yang disuruh oleh Rasulullah kepada apa tugas? Model tugas. Itu namanya melatih anak untuk membocorkan rahasia. Tidak ada urusannya dekat kita. Maka kita dengan tanpa sadar kita sudah merusak anak kita sendiri. Apalagi dalam belajar. Anak-anak, seorang penuntut ilmu dia harus memiliki adab-adab di dalam belajar. Kita lihat kurangnya keberkahan ilmu pada saat ini.
Mungkin kita sudah lama belajar, tapi keberkahan ilmu itu kurang. Karena adab-adab dalam menuntut ilmu itu sudah mulai menipis. Ustadz dijadikan sebagai objek obrolan. Ya. Dijadikan objek obrolan. Sehingga marwah ustadz itu jatuh di pandangan seseorang. Di pandangan muridnya. Sempat ada di antara orang yang mengajarkan kepada anak pondok baca rumah lawan guru. Kalau dipanggilannya aja nemu hendak. Ya. Kalau ditanya dia maju. Itu adalah melatih murid membangkang kepada guru, dan ini tidak ada keberkahannya. Nah, kita dengan orang tua, sebagai orang tua, hendaklah kita bisikkan, kita harus tahu juga adab-adab menuntut ilmu sebagai orang tua. Lalu kita bisikkan ke anak awak. Nah, tolong hormati guru. Karena guru itulah orang tua kita di siko. Ya. Apalagi musyrifah, inilah pengganti orang tua. Bagaimana hendaknya orang tua menanamkan kepada anak untuk bisa menghormati musyrifah. Sebab kalau tidak itu yang terjadi Bapak Ibu, malahan yang terjadi pada sifat anak kita, dia akan membangkang. Kalau saya, ya, kadang saya ingatkan ketika mengantar anak ke sekolah, saya katakan, nak, hormati guru, dengar kata guru. Itu kita pesankan terus. Jangan melawan ke gurunya. Kemudian kewajiban orang tua adalah mendoakan anak. Doa, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua untuk anaknya. Da'watul walid liwaladihi. Doa kebaikan. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain dikatakan da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua, doa celaka orang tua terhadap anaknya. Kedua-duanya dikabulkan. Silakan kita mau memilih yang mana. Maka perlu kita hindari dari mulut kita, ya, ucapan yang emosi. Kata-kata laknat, ya, sumpah serapah yang keluar, jangan keluar, hilangkan itu. Karena ini adalah doa celaka atas anak. Lebih baik kita doakan doa kebaikan. Kebaikan anak kita kembali kepada kita. Keburukan anak kita kembali juga kepada kita. Anak yang soleh, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keuntungan bagi kita dan investasi yang baik dunia dan akhirat. Di dunia mereka akan berbuat baik kepada kita, akan memelihara kita, akan membantu kita. Ketika kita sudah tua, mereka sudah dewasa. Namun di waktu mereka kecil, kita harus berbuat baik kepadanya. Jangan kita durhaka kepadanya. Jika kita durhaka kepadanya, mereka nanti ketika kita tua, merekalah yang durhaka kepada kita. Satu orang tua yang datang kepada Umar bin Khattab, dia mengeluhkan anaknya yang durhaka.
dibawa oleh bapaknya kepada Umar. Lalu si anak mengatakan, ya Rasulullah, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, beritahukan kepadaku apa hak anak yang harus ditunaikan oleh si ayah. Kata Umar bin Khattab, hendaklah dia memilihkan ibu yang solehah untuknya. Yang kedua, hendaklah dia mengajarkan agama kepadanya. Yang ketiga, hendaklah dia berikan nama yang baik. Lalu anak tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, bapakku belum memberikan hakku. Dia telah memilih bagiku ibu yang aku tidak merasa terhormat. Dia belum pernah mengajarkan agama kepadaku dan aku diberi namanya dengan nama kumbang. Apa kata Umar? Wahai ini, pergi kamu dari sini, katanya. Engkau telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Saat ini Bapak Ibu bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendidik anak kita, berbakti kita kepadanya, berbuat baik kepadanya dalam rangka upaya agar nantinya mereka adalah berbuat baik kepada kita. Termasuk dalam hal ini, ketika kita mensekolahkan anak kita ke sekolah, kewajiban kita diantaranya adalah menunaikan biaya. Ya, biaya, subhanallah, uang yang kita berikan kepada pondok pesantren, saya tidak tahu berapa bulan sini. 1.200.000. 1.200.000 dibagi 30, 40.000 satu hari. Kalau di rumah anak kita ini berapa belas jajannya? Berapa jajannya? Hampir setiap hari kadang jajan. Kalau 40.000 ini makannya sudah di situ, ya, 3 kali dalam sehari. Kemudian hafalan Al-Qur'annya di situ, pemeliharaannya 24 jam sudah di situ, gitu loh. Kalau masih agak terlambat juga bagi kita untuk membayar, waduh, gimana ya? Ya, ini seharusnya kita lebih awal memberikan biaya ini karena mereka sudah menggantikan posisi kita. Anak kita di rumah pasti tidak akan seperti bagaimana guru di sini memperhatikan anak kita. Ya, yang kita perhatikan makan di rumah, lalu tidak lalu ini ada pun hafalannya, pendidikannya, pengetahuannya. Hampir kita katakan jarang kita memperhatikan itu. Jarang kita menambahnya kepada anak kita. Nah, ini yang perlu kita rasakan. Bahwa majelis guru di pondok ini pengganti kita. Lalu apakah layak kalau seandainya kita jadikan guru-guru yang di pondok ini menjadi objek pembicaraan keseharian kita? Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Tapi fungsi mereka sekarang sudah menjadi pengganti kita. Maka tidak layak. Kalau kita misalkan Bapak Ibu, apa yang telah dikorbankan oleh guru-guru untuk anak kita, dengan bulanan yang mereka dapatkan rasanya belum apa-apa nilai apa yang kita berikan bulanan bagi mereka. Yang kita harapkan anak kita hafal sekian, anak kita terbiasa ibadah,
Banyak hal yang kita tuntut, yang kita inginkan. Dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada mereka, belum apa-apa. Kita berikannya hanya sedikit. Maka oleh karena itu, jangan pula hendaknya terlambat. Apalagi menunggak. Karena ini tanggung jawab kita. Nafkah yang kita berikan untuk anak kita, pendidikan yang akan kita berikan, seharusnya pendidikan itu kan kita yang bertanggung jawab. Kita di rumah yang seharusnya. Tapi karena kita tidak mampu mengajarkannya di rumah. Kalau di Jakarta sekarang sudah banyak memulai pendidikan yang namanya homeschooling. Berhasil juga kok homeschooling, ada juga sampai ke Madinah. Diajarkan di rumah, kemudian nanti ujiannya paket. Ya. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Banyak juga diterima. Di perguruan tinggi juga bisa. Tapi kalau kita, mampu nggak kita untuk mendidik di rumah? Jangan-jangan ya, yang terjadi ketika nih anak-anak mau pulang nih, biasanya apa? Malahan hafalan sudah dapat di pondok menjadi buyar, hilang. Sibuk dengan HP, sibuk dengan anu. Itu zamannya anak-anak kita. Ya. Malahan kalau bisa begitu, bandaknya ndak pulang gitu. Biar hafalannya itu ya terjaga. Tapi kadang-kadang anak kita perlu ada arahan, perlu ada refreshing. Walhasil pendidikan di pondok tentu jauh lebih baik daripada pendidikan di rumah, karena dia lebih terarah. Maka kita sebagai orang tua, kita menyokongnya. Kita sokong. Bagaimana pendidikan yang di pondok ini berjalan dengan baik. Adapun si anak. Si anak adalah tungku yang kedua untuk mensukseskan pendidikannya. Dia harus yang pertama mengetahui adab-adab baik untuk dirinya sendiri, adab-adab bagaimana dia dengan gurunya. Dia harus mempelajari adab-adab bagaimana dia bermajlis. Dalam sebuah kitab, dan ini kitab yang sangat bagus sekali, Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim fi adabil alim wal muta'allim, itu diajarkan bagaimana adabnya pada dia sendiri, adabnya dengan guru, adabnya dalam bermajlis, adabnya dengan bukunya. Ya, sangat mendetail. Di antara adabnya pada dirinya, hendaklah dia membersihkan hatinya dari hal-hal yang bisa menghambat dalam menuntut ilmu. Dia harus bersihkan. Hati itu, dia adalah bagaikan tanah bagi orang yang bercocok tanam. Orang yang ingin bercocok tanam, dia harus kondisikan tanahnya betul-betul layak untuk ditanami. Maka diolah dengan baik. Begitu juga dengan ilmu. Hati itulah tanahnya. Dia bersihkan dari hal-hal hasad, dengki, yang bisa mengujub, ya, sifat-sifat yang bisa menghalanginya mendapatkan ilmu. Menjauhkan diri juga dari maksiat. Apabila tanah ini sudah baik, tentu akan dicarikan bibit yang unggul. Nah, inilah ilmu. Sumber ilmunya dari mana kita dapatkan? Jadi si anak harus dikondisikan, seorang menuntut ilmu itu harus membersihkan diri dari sifat-sifat yang bisa menghalangi ilmu itu masuk.
Yang kedua, meluruskan niat. Seorang menuntut ilmu adalah dia meluruskan niatnya. Bagaimana? Niatnya itu adalah untuk menghilangkan kebodohan atau ketidaktahuan dari dirinya. Karena kita ini sama, saya, bapak, ibu, kita ini sama semuanya. Sama-sama tidak berilmu ketika kita dilahirkan. Nol. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Jadi hukum asal kita tidak tahu. Bagaimana cara kita harus tahu? Diberikan komponen oleh Allah, medianya. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagimu pendengaran, mendengar, melihat, dan hati untuk berfikir, ya, agar kamu bersyukur. Maka niatkan bagi seorang penuntut ilmu, dan kita juga niatkan kepada anak kita, sampaikan kepadanya, niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Dan niatkan menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Itu juga akan memotivasi. Ya. Ketika kita niatkan, kita belajar untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, di mana kita bisa mengajarkan mereka nantinya. Kemudian adabnya dengan dirinya sendiri, dia bisa membagi waktunya, dia meningkatkan ibadahnya. Adapun adabnya dengan gurunya, yang harus diingatkan kepada mereka bahwasanya guru ini perlu dimuliakan. Karena dia memberikan kebaikan kepada kita. Kita jaga kehormatannya. Para salaf, ketika dia menuntut ilmu, di antara mereka ada yang berdoa sebelum dia berangkat dalam menuntut ilmu. Apa doanya? Allahumma astur aibi syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Wala tudhib barakati ilmihi minni. Jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini para salaf. Ya, mereka berusaha untuk menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, jangan sempat diperlihatkan atau jangan sempat dia mendengar aib gurunya. Sebab kalau sudah ada aib guru itu kelihatan dan kedengaran, maka syaitan akan berusaha untuk mengganggunya. Ya, untuk mengganggunya. Bagaimana? Mulai membaca-baca aib. Sehingga sebagaimana kita sebutkan tadi, gurunya tidak punya marwah lagi di hadapannya. Maka sulit dia akan menerima arahan-arahan dari gurunya. Kemudian
kita juga seorang murid menjaga hak-hak guru. Apa di antara hak guru? Adalah mengingat jasanya. Ya, mengingat jasanya. Itu adalah haknya. Karena dia sudah memberikan budi kepada kita, memberikan ilmunya, maka kita harus bersyukur, berterima kasih atas pemberian yang telah dia berikan dari ilmunya itu. Di antara ulama atau salaf, yaitu Syu'bah, dia mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajuli haditha kuntu lahu 'abdan ma hayy. Kata Syu'bah, aku apabila mendengar sebuah hadis dari seseorang, maka aku menjadi hamba untuknya selama dia hidup. Juga dia mengatakan, ma sami'tu min ahadin syai'an illa wa ikhtalaftu ilaihi akthar mimma sami'tu minhu. Aku tidak pernah mendengar satu hadis pun atau mendengar sesuatu dari seorang kecuali aku sering datang kepadanya melebihi lebih banyak daripada apa yang aku terima darinya. Nah, ini perlu kita tanamkan pada anak kita. Bertemu dengan guru, tolong disapo nak. Kadang-kadang enggak, ketemu dengan gurunya diam deh. Ya. Ini ulama sekalinya mendapat ilmu dari gurunya kok, tapi acuk datang ke rumahnya. Di antara haknya yang besar yang harus kita muliakan guru kita ini adalah mengagungkan kehormatan dirinya. Jangan kita rendahkan. Kemudian membela gurunya. Ada orang yang menggibahinya, dia bantah, dia nasihati. Itu adalah bagian dari bentuk kita memberikan hak guru. Boleh jadi dia marah ketika gurunya dibicarakan orang. Kalau dia tidak mampu untuk melawannya, dia berangkat dari situ. Bukan duduk dan ikut numbrung mengiyakan, ya, tapi dia perlihatkan bagaimana Imam Muslim ketika dia belajar dengan Huzali dan dia membicarakan bahwasanya Imam Bukhari dituduh dengan satu tuduhan yang tidak benar, dia tinggalkan majlis itu, dia berangkat. Sehingga pada saat itu dan fitnah yang tertimpa kepada Imam Bukhari, banyak orang yang tidak belajar dengan Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim tetap datang dia kepada Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari ada yang membicarakan, dia keluar dari majlisnya. Itu adalah bentuk bagaimana kita memberikan hak guru. Nah, hal ini perlu kita tanamkan kepada anak kita. Di antara hak guru yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan anak kita adalah mendoakan guru, ya, agar diberikan kesehatan. Selama dia hidup kita doakan.
memperhatikan keluarganya. Ya, memperhatikan keluarganya. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia? Di sini kita mungkin beda ya dengan kalau orang di Jawa. Terlalu, ya mungkin melebihi lah dari batasnya. Tapi cukup mereka bagaimana memuliakan kiai, memuliakan keluarga kiai, memuliakan keturunannya. Karena dia sudah merasakan bagaimana mendapatkan ilmu dari kiai itu. Kita juga alhamdulillah kita dapatkan ilmu dari guru-guru kita. Hendaklah selalu kita memuliakannya, menghormatinya dan memperhatikan hak-hak dari keluarganya. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti ini adalah bagian dari adab yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adab dari yang perlu diperhatikan oleh anak. Dan ini juga kita harus ingatkan kepada anak-anak kita. Yaitu hendaklah si anak bersabar atas sikap kasar seorang guru. Ya, perlu ada kesabaran. Jangan kita tanamkan kepada mereka untuk bersabar. Jangan kita motivasi dia atau untuk memusuhi atau melawan kepada guru. Ini akan hilang keberkahan ilmu. Imam Syafi'i dia mengatakan, isbir ala murul jafa min muallimi. Bersabarlah atas pahitnya kegersangan atau sikap kasar seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nufranihi. Karena kegagalan menuntut ilmu itu adalah di dalam menjauhi guru. Guruku tidak lama, sudah gagal. Oh Ustaz kok kurang peramah, tidak jadi belajar jinyo. Gagal. Disitulah kita harus bersabar sebagai penuntut ilmu. Dan anak-anak kita ini harus kita tanamkan. Bagaimana mereka bersabar. Karena kegagalan ilmu ketika mereka menjauhi guru. وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً. Siapa yang tidak merasakan, mencicipi pahitnya menuntut ilmu sesaat. Atau dalam sebutkan lagi, dhullal ta'allumi sa'atan. Terhinanya pada saat menuntut ilmu hanya sesaat. Dalam pondok kita enggak boleh giko, enggak boleh giko, enggak boleh. Di luar pondok semuanya. Terasa terhina. Harus harus disiplin, harus begini. Di dalam pondok ini Bapak Ibu, insyaallah kita selalu mengajarkan dalam bentuk pendidikan semua. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu disuruh untuk membersihkan WC, boleh tak? Disuruh untuk membersihkan WC, boleh tak? Ada orang tua, dijadiin anak abu babu di situ. Ya, disuruh masak, disuruh untuk membersihkan WC. Subhanallah, coba lihat pendidikan di Jepang. Anak TK dan SD, jam pertamanya itu ada membersihkan WC. Kalau WC bersih, tidak akan mungkin cempang pelendang kamar tidur. Ya, tidak akan mungkin. Kalau WC bersih, kamar tidurnya lebih bersih lagi. Dia sudah melihat dari mana yang biasa kotor bersih. Nanti di rumah Bapak Ibu tidak perlu pembantu lagi. Anakku lah tak biasa untuk bersihin WC, di rumahnya akan bersihin WC.
Kita latih misalkan untuk memasak. Apalagi pondok kita pondok perempuan. Ya. Perlu mereka ini tahu dengan cara memasak. Tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Dia akan menelan hinanya kebodohan selama hidupnya. Maka ini perlu kita motivasi. Ini nasihat Imam Syafi'i ini ya, dalam adab menuntut ilmu. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi. Siapa yang luput menuntut ilmu waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka takbirkan kepadanya 4 kali, bertanda dia sudah mati. Karena menuntut ilmu itu ada waktu muda. Kapan lagi kita mau menuntut ilmu? Apakah ketika kita sudah punya anak? Enggak bisa. Menuntut ilmu itu sebelum memimpin. Inilah waktunya sekarang ini. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Zatnya fata itu pemuda. Jati diri pemuda itu adalah dengan wallahi kata Imam Syafi'i dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau tidak dengan dua ini, maka tidak diakui keberadaannya. Alhamdulillah kita mendapatkan pondok ini, alhamdulillah. Maka kita berikan motivasi kepada anak kita. Adab-adab tadi. Maka si anak hendaklah dia berusaha untuk sabar dari sikap kasar mungkin. Insya Allah kita tidak memainkan sikap-sikap kasar, tapi ada yang merupakan tabiat yang tidak bisa dihindarkan. Atau keras suaranya. Karena mungkin ada hal-hal yang lain. Akhirnya guru keras suaranya. Dek kare suaro menguruci anak aku. Menggigiannya. Ampun tidak isalah di siku aja kan. Sabar. Hendaklah dia selalu berupaya mempertahankan dirinya, bersabar menghadapi sikap-sikap guru yang mungkin dengan keluarga dia berbeda. Di rumah manjo, setiap yang diminta dia gia, kalau di pondok tidak bisa leh. Ya, dia harus disiplin. Nah ini adab-adab yang perlu diajarkan dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga adab-adab seperti ini perlu ditanamkan kepada anak kita. Agar dia menjadi anak yang sukses dalam menuntut ilmu. Kemudian tungku yang ketiga adalah pesantren atau yayasan. Pesantren hendaklah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Karena ini adalah amanah yang diembankan kepada kita. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk menjadi guru. Lain dapat guru tapi tidak yang kondak hati kita. Ya. Ada yang kondak hati tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Pembinaan anak-anak kita, musyrifahnya misalkan. Susah Bapak Ibu mencari musyrifah. Mau musyrifah yang mana? Yang sudah punya suami. Ya enggak musyrifah dia jadinya. Musyrifah kan harus tinggal di pondok. Ya. Maka yang dapat kita adalah anak-anak yang baru tamat pondok pesantren. Dia memiliki hafalan, ada dia miliki. Dasar bahasa Arab ada yang dia miliki. Ya. Toh kalau seandainya nanti ke depan, misalkan sekolah kita ini sampai 6 tahun, perlu ada tahun ke-7-nya.
Saya juga di Padang itu pondok pesantren yang tadi yang kita buat 6 tahun kita robah menjadi 7 tahun. Ada tahun ke-7 anak ini mengabdi. Ya. Di samping untuk pemantapan ilmunya, ya, kemudian bisa membantu pondok untuk membina adik-adiknya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama. Saya juga wali santri, ya. Anak-anak saya sekolah pesantren juga. Semuanya pesantren. Jadi saya juga wali santri dan saya memberikan motivasi seperti itu kepada anak. Bagaimana dia bersabar. Sampai saya punya sekolah pesantren, saya yang punya anak sekolah di situ. Ketika anak diantar ke pondok terlambat, dan keterlambat itu terkadang kita juga yang menjadi penyebabnya. Masih ada kerajo lain, akhirnya terlambat. Karena aturan di pondok itu kalau terlambat tidak boleh pulang dua minggu yang akan datang, ya sudah. Bagaimana lagi? Itu aturan yang harus kita hormati dan kita ingatkan kepada anak kita untuk menghormatinya. Kalau pondok itu milik kita kan bisa aja. Sudah anak ambo agelah izin untuk pulang. Kalau kita tidak menghormati satu hukum atau ketetapan, bagaimana orang lain akan menghormatinya? Nah, ini perlu kita disiplinkan pada diri kita. Pondok pesantren kita di sini berupaya untuk memberikan layanan yang baik. Musyrifah kita usahakan untuk mencarinya. Ya. Dan yang perlu kita tanamkan tadi adalah kerjasama. Bagaimana kita sebagai warid, wali murid, memberikan motivasi kepada anak kita untuk menghormati gurunya, siapapun gurunya. Walaupun musyrifahnya umurnya tidak terlalu jauh berbeda dengan dia, tapi dia adalah guru. Kita bersama-sama mengarahkan anak kita untuk bisa sukses dalam pendidikan di sini. Kemudian untuk yayasan kita doakan, pesantren kita doakan bagaimana mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Saya tadi mendengar tentang legalitas ya, BKPM. Ijazah itu untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mau mencari ijazah atau mencari ilmu? Ijazah SD tujuan untuk agno ya. Pernahkah waktu menjadi PNS ijazah SD kita diminta? Pernah, tapi cuma untuk apa? Menyesuaikan data di SD itu sama tidak di ijazah SMP. Kayak itu ya kan? Waktu kita masuk kuliah ditanya enggak, angku SD di mana dulu? Kan enggak. Ijazah itu adalah untuk menyambung pendidikan kita ke tingkat berikutnya. Anak tidak bisa masuk SMP kalau dia tidak punya ijazah SD. Dia tidak akan bisa masuk kepada tingkat SMA kalau seandainya dia tidak punya ijazah SMP. Dia tidak akan bisa ke perguruan tinggi kalau seandainya tidak punya ijazah SMA. Dan pemerintah kita ketika mereka melihat kondisi masyarakat, kondisi rakyat berbeda, ada yang bisa disiplin, ada yang bisa nggak bisa, dia bekerja. Tetap dia bekerja di sawah dan yang lain, tapi diberikan kelonggaran. Ada mereka buatkan aturan adanya paket-paket. Namun fungsinya sama. Tapi tujuan kita adalah bagaimana anak kita mendapatkan ilmu agama. Apalagi anak kita ini adalah di sini anak-anak perempuan. Boleh kita berbeda Bapak Ibu.
Tapi hal itu sama-sama saya sudah lalui. Dulu anak saya tanamkan pada diri saya pengen anak saya bersekolah punya ijazah yang diakui. Diskusi saya dengan istri, lalu saya akhirnya berubah. Anak laki-laki perlu ada ijazah yang diakui. Karena dia akan, mungkin mudah-mudahan dia bisa ke Arab Saudi kan gitu. Maka perlu ada ijazah resmi. Kalau anak perempuan yang kami pengen adalah cukup dia dapatkan ijazah qiraah Al-Qur'annya aja cukup. Toh kalau dia sudah tamat, carikan jodohnya, ya, carikan jodohnya, dia sudah hafal Al-Quran, nanti dia yang menghafalkan anaknya. Entah berapa orang yang di tamat kedokteran, uang orang tuanya habis, toh ternyata dia menjadi ibu rumah tangga. Ilmu dokter ini dia tinggalkan. Uang sudah banyak habis. Ya. Kenapa? Karena suaminya nggak pengen dia bekerja. Mungkin pada saat itu kita nganu, loh, kalau bagaimana kalau seandainya dulu anak ambu mau masuk pun pesantren, hafalnya Al-Quran, sudah itu nyemaja anaknya nanti hafal Al-Quran. Tapi ba'alah, ya, sudah lewat. Namun pemerintah sebagaimana disebutkan tadi, ya, kita punya pemerintah di dalam pemerintah kita ini pendidikannya dijalankan oleh 2 kementerian. Ya, kalau di Arab Saudi enggak, hanya 1 kementerian, yaitu Wizarah Ta'lim. Kalau di kita ada 2 kementerian, yang ini adalah kementerian pendidikan dasar ya, pendidikan dasar. So nanti perguruan tinggi beda lagi. Pendidikan dasar ini dibikin oleh 2 kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. SMP-nya pendidikan, sanawiyah bagi Kementerian Agama. Pendidikannya hanya beda, tambah ada Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, itu aja sedikit. Tapi mereka sama. Kemudian juga SMA sama dengan MAN. Apa yang dipelajari di SMA itu juga dipelajari di MAN, cuma hanya tambah sedikit ada materinya, ada keagamaan. Ya. Nah, lalu yang kedua, ada namanya sekolah negeri, ada namanya sekolah swasta. Kemudian di Kementerian Pendidikan ada namanya PKPM, yaitu kelompok belajar masyarakat, yang mengeluarkan ijazahnya nanti adalah paket. Paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Ya. Belajarnya terserah model apapun, pokoknya nanti waktu ujian bisa dapat ujian. Kemenak dia beragam modelnya. Ada yang PKPM-nya pesantren, dan pesantren ini berbeda lagi. Ya, kalau tadi sekolah madrasah, berarti dia madrasah mulai dari MIS, MTSN, MTSS, AMAS, ya, sekolah ibtidaiyah swasta, itu sama dengan SDIT. Nah, itu. MTSS, MTS swasta sama dengan SMPIT, karena negeri nggak ada IT-nya. Ya, pelajaran yang dipelajari di sini sama di sini. Dia harus mengikuti aturan kurikulumnya Kemenak. Tapi ada lagi yang namanya tadi PKPM. PKPM-nya pondok Kemenak itu adalah pesantren. Nanti ada kesetaraan. Kesetaraan inilah namanya salafiyah. Salafiyah ula, salafiyah wusta, salafiyah al-aliyah.
atau ulia, ya. Yang diujikan kepadanya hanya beberapa materi, hampir sama dengan paket tadi. Ya. Dan itu diakui. Di pemerintah kita diakui, di luar negeri juga diakui. Karena kalau luar negeri itu Bapak Ibu yang penting baginya apa? Burung Garuda. Logo burung Garuda. Karena yang negeri itu keluar ada burung Garuda di tengah-tengahnya. Itu yang penting dia. Namun pesantren ada lagi namanya PSM, Pendidikan Satuan Muadalah. Nah ini, jadi pesantren-pesantren ini kan banyak. Di Jawa apalagi. Ya, mereka pengen melegalkan pesantren yang sudah ada nih. Ada yang murni memang baca kitab aja. Nggak ada bahasa yang lain, baca kitab aja. Sudah dibikinkan pula oleh pemerintah kita melalui Kemenak apa modelnya. Nah, gitu. Ujung-ujungnya legal. Ya, dan itu banyak. Lebih leluasa Kemenak membuat sekolah ketimbang dari Dignas. Dignas 3 model tadi aja. Negeri, swasta, atau PKPM. PKPM ini yang banyak dipakai oleh orang kadang-kadang sekolahnya. Seperti Ustaz Abu Abdillah bikin sekolah tahfiz tapi PKPM-nya Dignas. Ya. Pesantren pada umumnya adalah kalau kita di Darul Iman terbagi kepada 2. SMP, SMA, SMP, SD itu semuanya adalah di Dignas. Pesantren kita ada, kemudian ada kita MIT, Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz, itu di bawah Kemenak tadi. Ya, dan itu adalah PKPM. Namun disekolahkan gitu loh. Kalau salafiyah, kalau homeschooling, tadinya MIT itu kita mau buat sebagai semacam homeschooling yang disekolahkan, ya, tapi perginya kepada PKPM-nya Dignas. Karena kita di pesantren sudah keluar izin kita semuanya, maka pesantren boleh membuat SD atau ibtidaiyah, kemudian tsanawiyah, kemudian aliyah. Malah bisa Ma'had al-Ali. Ya, ini pesantren, izin pesantren. Nah, maka masing-masingnya perlu ada juga penambahan kesetaraan. Nah, ini kami mengurus untuk pesantrennya aja, izin pesantrennya itu kami mengurusnya lebih dari 1 tahun. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah bisa dipercepat. Namun ini kalau seandainya ada Bapak Ibu punya relasi, kalau misalkan sudah diurus oleh kawan-kawan untuk mempercepat, bantu. Kalau tidak, kalau kita memakai cian di luar atau antara wali murid kita berbicara permasalahan itu, apakah permasalahan itu akan selesai? Jawabannya tidak, pasti tidak. La yuqaddim wa la yuakhir, tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap proses, tapi mempengaruhi hati. Mempengaruhi hati tidak? Iya. Apa semakin bingi gitu, semakin kita mempersusah. Pondok kok. Ya, subhanallah. Bukankah kita meletakkan anak kita di sini kita dengan atas kepercayaan amanah? Kita dasar kita percaya kepada pondok lah. Kita titipkan anak kita di pondok ini. Ya, kalau itu yang terjadi, berikan amanah itu kepada mereka. Jangan kita rusak hati kita. Kita menitipkan anak, sama gitu. Kita menitipkan motor ke orang, tapi kita bicarakan orang, motor ambo titip situ, tapi motor ambo dipakai jo. Kadang-kadang tidak diperhatiannya doh. Duduk-duduk di situ rusak motor ambo. Kenapa kita taruh motor wak situ? Kalau seandainya memang kita tidak percaya kepada dia, kita titip motor kita karena kita percaya.
ya, maka tidak perlu lagi kita membicarakan mereka di belakang. Apalagi itu kalau motor, ini anak. Dengan dasar kepercayaan kita menitipnya, kita serahkan. Proses dari anak saya dulu di pondok pesantren. Pernah yang paling besar Abdullah itu. Pernah masanya ketika itu dia kelas 3. Banyak mulai orang keluar. Bah katanya, orang banyak keluar. Ustaz-ustaz ada juga yang keluar. Saya bilang, sabar, ikuti belajar. Insya Allah ada saatnya akan terjadi kebaikan. Subhanallah, tidak lama setelah itu datang Syekh Nabil, orang Yaman, kemudian datang Syekh yang lain. Mulai berubah dengan lebih baik. Hal yang sama terjadi pada adiknya. Karena putri baru dibuka. Gonjang ganjing juga. Wah, pendidikannya Saya bilang sama dia, sama adiknya, sabar. Sebagaimana dahulu, udah mau keluar, pengen karena orang sudah mau keluar, hampir keluar ini karena tidak terbenahi, tapi dia bersabar. Maka anti harus bersabar juga di sini. Insya Allah nanti akan ada saatnya lebih baik. Iya, ternyata datang syekhah, malahan dia dibina langsung oleh syekhah di sana, ya. Sampai anak saya ini si Nadia, kadang-kadang nelpon marah menangis dia. Menangis kenapa? Terasa tertekan terus oleh gurunya. Bah katanya, saya aja terambat sedikit, syekhah ini mukanya dengan saya sudah masam aja. Pokoknya marah-marah dia. Saya bilang sama dia, nak, mungkin Anda punya hati, Anda punya posisi di hati guru Anda. Karena awak lah gini, awak dengan seseorang yang sukuwa dengan inyo. Perintah kita, ketika kita perintahkan dia, tidak dijalankannya. Ba'a Rasul jawab, Ado teganja ndak di hati awak sete? Aduh, wak pengen, karena inyo wak suku dengan inyo, bawa perintah inyo jalankan soalnya gitu. Tapi ada orang yang tidak kita sukai, kita perintah ndak dijalankan, ndak apa ada waduh. Ini menunjukkan ketika dia memiliki hati sedikit ini, kita punya posisi pada hatinya. Memang, ketika menerima rapor, ambil telepon syekhahnya. Dengan bahasa nulah sedikit. Syekhah, gini, ya anak saya ini begini. Dia bilang, Ustadz katanya, saya punya harap dengan dia. Saya pengen menjadi guru seperti saya. Saya pengen dia menggantikan saya. Begitu dia sampaikan, Masya Allah. Saya sampaikan kepada anak saya lagi. Nah, ya kan, apa yang Bapak duga itu benar disampaikannya. Dia sangat suka dengan Anda. Dia berharap Anda itu disiplin. Dia berharap begini. Walhasil Bapak Ibu, ya, alhamdulillah anak kita ini sudah dapat ijazah juga. Walhasil, pendidikan itu butuh kesabaran. Tadi nasihat Imam Syafi'i luar biasa. Kalau seandainya pada kondisi itu kita, ayolah kalau gitu keluar salah di situ. Bah jadinya gagal anak kita. Cari-cari pondok pesantren tidak ada yang sesuai dengan hati awak. Tapi balai hati awak lah merasa tidak suka diko. Cari tempat lain tidak ada yang elok pandang awak. Akhirnya sudah masuk setelah SMP, masuk ada sanawiyah. Pendidikan anak kita. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita di yayasan selalu, saya sebagai ketua pembina di sini, ya, apa keluhan Bapak Ibu kita diskusikan. Kita carikan jalan keluar. Jangan malah khawatir kita, jangan isu yang berkembang kita yang sampai hati. Ya. Yang kejadiannya tidak seperti apa yang digambarkan. Nah, ini harapan kita, ya. Kita berikan kepercayaan kepada orang-orang yang telah melaksanakan di sini, ustaz-ustaz yang melaksanakan, ya, mereka bertanggung jawab. Kalau seandainya ada yang perlu kita musyawarahkan, kita musyawarahkan. Ada yang perlu saya sampaikan kepada saya, ya.
beberapa waktu yang lalu ada dari wali murid yang telepon saya sampaikan, saya dengar dulu. Ya. Ternyata apa yang disampaikan, ya saya apalagi ya, kalau seandainya dulu kita punya pondok, dia pindah sekarang ke apa namanya, ke Bengkulu. Ini anak saya di sana, saya sebagai pembinanya, anak pedatuk di situ. Setelah mereka keluar dari sekolah itu, subhanallah, merasa rindu dengan disiplin yang dilakukan oleh pondok tersebut. Sampai ketika saya bahasa mulia anak ambo masuk ke situ. Pertama, lai anaknya hati baja, lai apaknya dan amaknya berhati baja. Masuklah ke dalam tu. Kalau tidak jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau mau keperasaan, ya dari 10 orang kalau nggak salah grupnya anak pada itu 12, tinggal bertiga oleh, berdua oleh. Menyelesaikan sampai selesai tinggal berdua, tetap juga jalan terus. Anak itu masya Allah disiplin, tunduk. Pak Dasrul datang ke pondok itu, ya, datang syekhah, dibawa syekhah di kesana, mereka ada muhadarah ke Pak Dasrul yang orang Pekanbaru yang punya Abu Darda. Ustaz, kamu cari anak-anak apa tua seluruhnya, suruh duduk seluruhnya, suruh catat seluruhnya. Itu ketika ya disiplin itu berjalan. Ya, terkadang ini guru nih 24 jam, karena dia tinggal juga di dalam itu. 24 jam setiap hari. Apakah dia harus, kadang-kadang dia nggak mau ketemu dengan wali murid hari Ahad. Ya, kenapa? Sudah, saya mau istirahat. Kalau gitu kan liaman, masa nggak mau ketemu dengan ambu, pengen dapat informasi dengan. Sudah sabar. Kita dilatih juga untuk bersabar. Ya, karena percaya kita titipkan anak kita dengan dia di pondok itu, ya, maka yang perlu kita adalah motivasi anak kita. Ada keluhan, kita dengar keluhannya, kita motivasi. Jangan kita bantah, tapi kita motivasi. Bapak Ibu berkah Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ini ada pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya mengikuti pertemuan dan kebetulan saya juga anggota Dewan Penasihat RLA, ya, Rahmatul Alamin yang punya UPI. Kemarin mereka ada pertemuan dengan murid baru yang belum masuk, murid dan wali muridnya. Ya. Nah, saya lihat ini cukup bagus juga model ini. Ya, jadi sebelum masuk, nanti anak-anak itu kan bulan Juli masuk kan. Tapi sekarang sudah dikumpulkan, ya, pertemuan, mempersiapkan. Kalau diibaratkan bagi Pak Ridwan Patang itu adalah candu orang pergi ke haji atau umrah. Kini menasiknya. Ya, sebab yang ada terjadi katanya, orang tua memasukkan pakaian, baju dan kebutuhan anaknya, tapi anaknya tidak tahu apa barang yang dimasukkan oleh orang tua. Ada yang sepatu rancak dimasukkannya oleh orang tuanya, tapi anaknya tidak tahu. Ya, sampai ketika nyupakai langsung. Ya, pulang keluar dari tempat sholat, kehilangan, mas sepatu ambonya. Tidak tahu yang mereknya. Lah menelpon ke orang tua, sepatu ambo tidak ketemu dah. Sementara anaknya tidak tahu mana sepatunya sendiri tidak tahu. Nah, ini perlu ada yang anak yang belum tahu baca rumah memakai separai alih kasur. Ya, perlu diajarkan dulu, ya. Nah, ini perlu menjadikan perhatian bagi kita sehingga anak-anak kita ini juga sudah siap mental dia untuk masuk ke pondok pesantren. Demikian Bapak Ibu, kalau seandainya ada, kita buka diskusi. Ya, ada pertanyaan silakan kalau seandainya ada pertanyaan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu taala. Enggak ada?
Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.